Long time no see. Hari ini kita bahas mengenai deskripsi. Deskripsi itu adalah kemampuan anak menjelaskan satu situasi atau satu benda. Nah, apa kemampuan yang harus dimiliki sebelum mendeskripsi? Kalau untuk yang pemula, mungkin dia harus sudah bisa menyamakan binatang, kemudian identifikasi buah, identifikasi orang, yang baru bisa menyamakan dan mengidentifikasikannya saja udah cukup untuk dasarnya ya, supaya kemampuan ini bisa kita kembangkan walaupun di awal-awal. Jadi misalnya ini nih bentuknya ya. Ini bentuk template. Jadi si anak itu sebenarnya nggak perlu bisa baca ini adalah, bunyinya adalah, kakinya adalah, nggak perlu. Tapi ketika anaknya sudah verbal dan dia baca dengan mengcopy, nggak harus verbal, bukan berarti harus bisa baca juga ya, tapi verbal misalnya dia bisa echoing, bisa mengulang yang diucapkan orang lain, ini boleh diverbalkan. Tapi kalau dia misalnya masih yang non vokal, belum bisa ngomong, dia cukup mencantumkan apa yang ada di sini. Jadi contohnya seperti ini. Saya minta dia mendeskripsikan si hewan ini. Jadi saya akan minta dia ceritakan tentang ayam, gitu ya. Ini boleh pakai gambar asli, boleh pakai foto, boleh pakai gambar seperti saya, boleh aja, bebas ya. Nanti kita udah taruh di sini, si anak hanya menuliskan kalau dia sudah bisa menulis, atau dia menaruh gambarnya saja. Contoh ya. Misalnya ini adalah ayam. Jadi saya akan menempelkan gambar ayam. Bunyinya petok-petok gitu ya. Kemudian kakinya dua gitu. Nah, ini yang mewakili saja. Dua, petok-petok, dan ini adalah ayam. Jadi untuk di sini anak boleh menulis, boleh hanya menaruh simbol dari yang ingin dideskripsikan. Boleh juga anaknya memvokalkan. Jadi ketika saya bilang ceritakan tentang ini, dia akan baca ini adalah ayam. Bunyinya petok-petok, kakinya dua. Boleh begitu. Tapi kalau misalnya dia masih non vokal, kita hanya akan minta dia menunjuk, kita yang memvokalkan ke dia. Ini adalah ayam, bunyinya petok-petok, kakinya dua. Nanti setelah dia sudah bisa beberapa gambar, si tulisan ini atau simbol yang mewakilinya kita tutup. Kita minta dia menceritakan kembali. Ceritakan tentang ini. Kita nggak sebut ya ininya itu apa ayam, karena ada di bagian dari deskripsi. Ceritakan tentang ini. Ini adalah ayam, bunyinya petok-petok, kakinya dua. Gitu. Sampai di sini anaknya sudah bisa, ini kita boleh tutup masing-masing si gambarnya itu. Kita tutup semuanya. Oke, sampai semuanya tertutup. Yang ini juga tertutup, ini juga tertutup, semuanya tertutup. Kita akan minta dia ceritakan tentang ini.
Atau supaya mudah kita tutup semuanya. Ceritakan tentang ini, tapi anak tetap tahu berapa yang harus dia ceritakan. Ceritakan tentang ini adalah ayam. Dia tetap boleh nunjuk ya, karena ini adalah bantuan pengingatnya dia. Tapi kalau misalnya kita mau dia nggak nunjuk, kita cuman minta dia pegang tangannya, dia sambil goyang-goyangin, itu menanda berapa kata yang harus dia ucapkan, boleh. Atau dia sambil ngangguk, boleh gitu. Sama halnya kayak kita juga kadang-kadang butuh bantuan untuk mengingat gitu. Oke, sampai di sini ini yang paling sederhana, terutama untuk anak-anak yang sudah mengenal hewan, buah, kemudian orang di sekitarnya. Ini bisa diganti dengan foto ayahnya, foto ibunya, misalnya ada foto ayahnya ya, atau apalah yang kebetulan saya belum siapin. Nanti tinggal menceritakan ini adalah ayah. Ayah bernama bla 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 gitu. Ayah bekerja di bla 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 gitu. Ya, itu juga bisa. Kalau mau bentuknya lebih fancy, seperti mind map juga boleh. Tapi kalau untuk menggunakan mind map, sama halnya dengan menggunakan deskripsi, pastikan ada urutannya. Jadi kita kasih angka 1, 2, 3. Supaya ketika anak melakukan deskripsi, ketika anak menceritakan kembali, dia tahu mulai dari mana. Karena kalau di mind map yang asli itu tidak ada angkanya, dan anak bisa memulai deskripsinya dari acak. Dan itu kurang pas ketika anak menjelaskan harus berurutan. Jadi pastikan ketika kita membuat gambarnya itu lebih fancy, lebih menarik, atau lebih mengarah ke mind map, pastikan itu memiliki angka. Oke, begitu saja. Terima kasih. Bye-bye.